Pernahkah kamu menghilang dari seseorang tanpa penjelasan, tanpa pesan, tanpa pamit, hanya lenyap begitu saja? Mungkin karena marah, kecewa, atau ingin diuji apakah dia akan mencarimu. Tapi tahukah kamu, di balik hilangnya dirimu, ada banyak hal yang dia harapkan. Ada harapan-harapan diam-diam yang mungkin tak pernah dia ungkapkan, tapi diam-diam dia tunggu. Dan mungkin, justru di saat kamu tak ada, dia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah dia sadari sebelumnya. Banyak orang berpikir bahwa menghilang adalah cara untuk menyampaikan perasaan tanpa harus bicara. Tapi realitanya, ketika kamu memilih untuk tidak ada, kamu membuka ruang kosong di kehidupan seseorang. Dan ruang kosong itu seringkali terisi oleh tanda tanya, keraguan, bahkan luka. Tapi tak jarang pula, ruang itu jadi tempat bagi harapan. Harapan bahwa kamu akan kembali, harapan bahwa kepergianmu hanya sementara, harapan bahwa semua ini punya makna yang lebih dalam dari sekadar menghilang. Ketika kamu tiba-tiba menghilang, hal pertama yang biasanya dia harapkan adalah kejelasan. Bukan permintaan maaf, bukan penjelasan panjang lebar, tapi hanya kejelasan. Dia ingin tahu, apakah ini akhir atau hanya jeda? Apakah ini bentuk kemarahan, atau cara kamu menjaga diri? Apakah kamu pergi karena lelah, atau karena ingin dilupakan? Dan seringkali, dia tak tahu harus mencari jawabannya di mana. Dalam diamnya, dia mencoba menebak-nebak. Dia mengulang-ulang percakapan terakhir kalian. Dia memutar kembali kata-kata yang kamu ucapkan. Dia mencari celah, mencari tanda-tanda, mencoba memahami sesuatu yang sebenarnya tak pernah jelas. Karena kepergian tanpa kata seringkali lebih menyakitkan daripada perpisahan yang diucapkan dengan tegas. Lalu perlahan, muncul harapan kedua. Harapan bahwa kamu masih peduli. Meski tak membalas pesan, meski tak muncul di media sosial, meski tak menghubungi siapapun, dia tetap berharap kamu diam-diam memikirkannya. Dia membayangkan bahwa mungkin saja kamu sedang membuka chatnya tapi tak sanggup mengetik. Mungkin kamu melihat statusnya tapi sengaja tidak terlihat. Mungkin kamu hanya butuh waktu, bukan sepenuhnya ingin menjauh. Harapan semacam ini tumbuh dari keterikatan emosional. Karena ketika seseorang sudah merasa terhubung denganmu, kehilanganmu bukanlah hal yang sederhana. Kehilanganmu membuatnya merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan karena itu, meski kamu pergi tanpa kabar, dia tetap menggenggam secercah keyakinan bahwa hubungan ini belum benar-benar selesai. Kadang dia berharap kamu sedang mengujinya. Ya, dia berharap kamu ingin tahu seberapa jauh dia akan berusaha mencarimu. Seberapa besar dia peduli padamu. Seberapa dalam rasa yang kamu tanam di hatinya. Dan karena itu, dia mulai mencari. Mengirim pesan, menanyakan kabar ke temanmu, diam-diam melihat aktivitasmu. Semua itu dilakukan karena dia masih punya harapan. Namun harapan yang paling dalam, yang paling tidak ia ucapkan, adalah bahwa kamu akan kembali. Dia tahu mungkin itu terlalu muluk, tapi tetap saja, dia berharap. Dia ingin suatu hari kamu muncul kembali, entah dengan alasan atau tanpa alasan, tapi kembali sebagai dirimu yang dulu. Dia ingin kamu kembali dan mengatakan bahwa kamu merindukannya. Bahwa kamu juga merasa kosong saat tidak ada dia. Waktu berjalan, dan harapan itu tidak selalu bertahan. Tapi tidak berarti ia menghilang begitu saja. Kadang harapan itu berubah bentuk. Dari yang awalnya ingin kamu kembali, menjadi cukup melihatmu bahagia. Dari yang awalnya ingin penjelasan, menjadi cukup dengan ketenangan. Tapi di balik perubahan itu, satu hal tak pernah berubah. Dia tetap mengingatmu. Ia mungkin tak lagi mengirimu pesan, tapi setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap itu kamu. Ia mungkin tak lagi membahasmu di depan orang lain, tapi dalam hati, ia masih sering menyebut namamu. Ia mungkin tampak sudah move on, tapi kenyataannya, bayanganmu masih sering datang di saat-saat tak terduga. Dan di saat kamu menghilang, ia juga mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Cara kamu tertawa, cara kamu menyebut namanya, cara kamu menatap saat diam. Semua itu muncul kembali, lebih jelas, lebih tajam. Karena begitulah cara kehilangan bekerja. Ia membuat hal-hal biasa jadi luar biasa. Ia membuat hal-hal yang dulu terlihat sepele, kini terasa sangat berarti. Dia juga berharap kamu merasakan hal yang sama. Bahwa kamu juga mengingat dia.
bahwa kamu juga merasa ada yang kurang, bahwa kamu juga menyesal telah menghilang. Harapan ini mungkin tak masuk akal, tapi di dunia perasaan, logika seringkali tak berfungsi. Dan ketika kamu benar-benar kembali, meski hanya untuk sekadar menyapa, meski hanya dengan satu kata sederhana seperti, "Hai," dia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Seperti lampu yang menyala setelah lama padam. Kamu mungkin tidak menyadari dampaknya, tapi kehadiranmu kembali bisa mengubah harinya. Bisa membuatnya tersenyum. Bisa membuatnya menangis. Namun tidak semua harapan berakhir seperti itu. Kadang kamu tidak kembali. Kadang kamu memilih diam selamanya. Kadang kamu hilang karena benar-benar ingin menghilang. Dan saat itu terjadi, dia akan belajar melepaskan. Tapi prosesnya tidak mudah. Karena dia harus mengubur harapan yang pernah tumbuh. Harapan yang mungkin tak pernah kamu tahu, tapi sangat berarti baginya. Saat dia mulai belajar menerima kenyataan bahwa kamu tidak kembali, bukan berarti dia berhenti peduli. Justru disitulah harapan berubah menjadi pelajaran. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa semua ini terjadi? Apakah ada yang salah dengan dirinya? Apakah dia terlalu berharap banyak? Atau mungkin memang takdir meminta kalian berjarak untuk saling menyadari makna kehadiran? Ia akan mengingat kembali saat-saat di mana kamu masih ada. Waktu kalian berbagi cerita, tertawa bersama, saling menguatkan. Kenangan-kenangan itu tak bisa hilang hanya karena kamu pergi. Justru karena kamu menghilang, semua kenangan itu terasa lebih hidup. Ia akan memutar ulang momen-momen sederhana yang dulu mungkin dianggap biasa. Kini, semua itu terasa mewah. Ada saat di mana dia berharap kamu tahu bahwa kepergianmu tidak hanya memengaruhi hatinya, tapi juga caranya melihat orang lain. Ia jadi lebih hati-hati, lebih waspada. Ia belajar bahwa siapapun bisa pergi kapan saja, bahkan tanpa penjelasan. Dan itu membuatnya menata ulang cara dia mempercayai orang. Namun begitu, ia tetap menyisakan sedikit ruang. Ruang di hatinya, yang masih dia biarkan terbuka. Jika suatu saat kamu mengetuk kembali, ia tahu harapan itu kecil, tapi ia tak ingin menutup pintu sepenuhnya. Karena ia percaya, jika kamu pernah benar-benar peduli, kamu akan tahu jalan untuk kembali. Kamu akan tahu kapan harus bicara, dan kapan harus menebus diam. Lucunya, di saat dia mulai mencoba melupakan, justru banyak hal yang mengingatkan. Lagu yang dulu sering kamu putar. Tempat yang dulu kalian datangi bersama. Bahkan aroma parfum yang serupa pun bisa membawanya kembali pada bayanganmu. Itulah mengapa, meski secara sadar dia ingin lepas, secara batin dia masih terikat. Dan dia berharap, jika suatu saat kamu memikirkan dia, kamu akan tersenyum. Bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu tahu bahwa ada seseorang yang pernah menunggumu dalam diam. Seseorang yang pernah berharap tanpa syarat. Seseorang yang menerima kepergianmu dengan hati terbuka, meski itu menyakitkan. Dia berharap, kamu tahu bahwa menghilang bukan hanya tentang kehilangan fisik, tapi kehilangan arah, kehilangan rasa aman, kehilangan kejelasan. Dan setiap detik kamu tidak ada, adalah waktu yang penuh tanya. Pertanyaan yang mungkin tak akan pernah dia ajukan, tapi selalu ada di kepalanya. Ada juga harapan yang tumbuh dalam bentuk kekuatan. Ia berharap, dengan kepergianmu, ia bisa menjadi lebih kuat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa tetap berdiri meski ditinggalkan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak hancur, meski hatinya remuk. Dan kadang, harapan semacam itu menjadi bahan bakar untuk melangkah. Namun tetap saja, dalam keheningan malam, ia masih menyebut namamu. Dalam doanya yang lirih, ia masih berharap kamu baik-baik saja. Meski sudah tidak bersama, ia ingin tahu bahwa kamu bahagia. Bahwa kamu tidak menyesal telah pergi. Bahwa kamu menemukan apa yang kamu cari. Kamu mungkin mengira bahwa dia akan melupakanmu dengan mudah. Tapi tidak semua hati bekerja seperti itu. Ada hati yang menyimpan, bukan karena tak bisa move on, tapi karena menghargai apa yang pernah ada. Ada hati yang tetap mendoakan meski tak lagi memiliki. Dan itu adalah bentuk cinta yang paling tulus, yang bahkan tidak meminta balasan. Jika kamu menghilang untuk menguji, maka ketahuilah bahwa yang diuji bukan hanya perasaannya,
tapi juga kemampuannya bertahan, kemampuannya berharap, kemampuannya menunggu. Dan jika kamu tidak kembali, maka semua itu menjadi luka yang dia bawa dalam diam. Luka yang tak selalu tampak, tapi terasa di setiap tarikan napasnya. Ada juga yang berharap kamu kembali bukan sebagai kekasih, bukan sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang bisa berkata jujur, yang bisa mengatakan alasan di balik kepergianmu, yang bisa memberinya penutup dari kisah yang tak selesai. Karena tak semua orang bisa menerima akhir yang menggantung. Mungkin kamu tak sadar, tapi ketidakhadiranmu membentuk dirinya. Ia menjadi lebih tegar, lebih bijak, lebih selektif dalam membuka hati. Dan dalam setiap perubahan itu, ada jejakmu yang diam-diam ikut andil. Kamu menjadi bagian dari prosesnya, bagian dari kisah hidupnya, meski kini hanya berupa kenangan. Dan dia berharap, jika suatu saat kamu bertemu dengannya lagi, kamu akan melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi dia yang dulu menunggumu dalam air mata, tapi dia yang berdiri tegak dengan senyuman yang penuh penerimaan. Dia ingin kamu tahu bahwa meski kamu pernah melukai, dia tidak membenci. Meski kamu pernah pergi, dia tetap mendoakan. Ia mungkin tidak pernah mengatakannya langsung, tapi jauh di dalam hatinya, dia berharap kamu bahagia. Bahagia dengan siapapun yang kamu pilih. Bahagia dimanapun kamu berada. Karena pada akhirnya, yang ia inginkan bukan hanya kamu kembali, tapi kamu mengerti. Mengerti bahwa kepergianmu tidak sia-sia. Bahwa ia belajar banyak hal karena kehilanganmu. Dan mungkin, di ujung harapan yang paling dalam, dia juga berharap bahwa kamu pernah merasa kehilangan yang sama. Bahwa kamu pernah merasa hampa karena tak lagi ada dia. Bahwa kamu pernah mencoba menepis bayangannya tapi gagal. Karena dengan begitu, ia tahu bahwa dia tidak sendiri dalam rasa ini. Tapi kamu tahu, dari semua harapan yang dia pendam, ada satu hal yang paling kuat dan sulit untuk ia lepaskan. Dia berharap kamu menyesal. Bukan karena ingin membalas atau menyakitimu, tapi karena ia ingin merasa bahwa dirinya cukup berarti untuk dikenang. Bahwa kepergiannya menimbulkan kekosongan juga di hidupmu. Bahwa kamu sadar, mungkin kamu kehilangan sesuatu yang tidak akan kamu temukan lagi dengan mudah. Penyesalan itu, dalam benaknya, bukan sebagai hukuman untukmu, tapi sebagai validasi bagi dirinya. Sebuah bukti bahwa cinta yang ia berikan dulu tidak sia-sia. Bahwa keberadaannya di hidupmu meninggalkan bekas. Sekecil apapun, ia ingin tahu bahwa kamu pernah berpikir, mungkin aku salah pergi. Ada harapan bahwa kamu juga merasa kehilangan, meski tidak kamu tunjukkan. Karena dia tahu, tidak semua orang bisa jujur pada diri sendiri. Banyak yang menyembunyikan rasa di balik ego. Banyak yang memilih diam daripada mengakui bahwa mereka masih peduli. Dan dia berharap, diam-diam, kamu termasuk salah satunya. Terkadang, dia membayangkan pertemuan tak terduga. Di suatu tempat, di waktu yang tidak direncanakan. Kamu dan dia bertatap muka lagi setelah sekian lama. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada drama. Hanya tatapan yang saling mengerti. Dan di momen itu, dia ingin kamu tahu bahwa dia telah memaafkanmu, meski kamu tidak pernah meminta. Dia berharap kamu mengerti bahwa menghilang bukanlah hal kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Karena di balik kepergian yang tanpa pamit itu, ada banyak luka yang tumbuh diam-diam. Ada banyak tanya yang tak terjawab. Dan semua itu harus ia hadapi sendiri, tanpa tahu kapan akan sembuh. Namun di balik semua harapan yang tak terucap itu, ada juga pertumbuhan yang terjadi. Ia belajar mencintai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar. Bahwa terkadang, kehilangan justru membawa pelajaran terbesar dalam hidup. Dan dalam kesakitan yang kamu tinggalkan, ia menemukan kekuatannya sendiri. Ia mulai memahami bahwa orang yang benar-benar peduli tidak akan menghilang tanpa kabar. Bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang hadir, bukan yang membingungkan. Bahwa seseorang yang mencintainya dengan tulus tidak akan meninggalkan luka tanpa penjelasan. Dan dengan itu, ia belajar menata ulang harapannya, bukan lagi padamu, tapi pada dirinya sendiri. Namun tetap, jika kamu bertanya apakah ia benar-benar melupakanmu, jawabannya adalah tidak. Dia hanya menyimpanmu di tempat yang berbeda. Bukan lagi di ruang utama hatinya, tapi di rak kenangan.
Ia tidak membuangmu, hanya meletakkanmu di tempat yang tidak lagi ia buka setiap hari. Tapi sesekali, ketika malam terlalu sunyi, ia akan membuka rak itu, melihat kembali bagian-bagian kecil dari cerita kalian, dan tersenyum dalam diam. Itulah bentuk lain dari harapan. Bukan lagi ingin kamu kembali, tapi ingin mengenangmu tanpa sakit. Ingin mengingatmu sebagai bagian dari prosesnya, bukan sebagai luka yang belum sembuh. Dan untuk sampai di titik itu, ia butuh waktu yang panjang, perjuangan yang diam-diam, dan keberanian yang tak semua orang miliki. Mungkin sekarang kamu sedang menjalani hidupmu, tanpa sadar bahwa ada seseorang di luar sana yang pernah sangat berharap padamu, yang pernah menunggumu dalam hening, yang pernah memimpikan pertemuan kembali. Dan meski kamu tak pernah kembali, dia tetap mendoakanmu dengan tulus. Karena bagi sebagian orang, menghilang tanpa jejak itu tak ubahnya seperti meninggalkan buku tanpa menulis halaman terakhir. Dan itu membuat pembacanya bertanya-tanya selamanya, tentang bagaimana cerita itu seharusnya berakhir. Namun lambat laun, dia belajar menerima bahwa tidak semua cerita perlu penutup. Tidak semua kisah harus selesai dengan kejelasan. Beberapa cukup dikenang sebagai bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan dari sanalah, ia mulai membangun kembali hidupnya. Langkah demi langkah, tanpa lagi menggantungkan harapan padamu. Meski begitu, bukan berarti ia tidak ingin kamu tahu semua ini. Dalam hatinya, ada keinginan agar kamu mengerti bahwa kepergianmu meninggalkan banyak hal yang tak bisa langsung dibereskan. Bahwa diam-diam, kamu membentuk bagian dari siapa dirinya sekarang. Ia ingin kamu tahu bahwa jika suatu hari kamu merasa gelisah tanpa alasan, bisa jadi itu adalah bayangan dirinya yang mencoba masuk kembali ke pikiranmu. Jika suatu hari kamu merasa ada yang hilang, itu adalah sebagian dari dirinya yang dulu pernah kamu abaikan. Dan ia berharap, kamu cukup jujur pada dirimu sendiri untuk mengakui bahwa kehilangan itu nyata. Bahwa apa yang kalian miliki dulu bukan ilusi. Bahwa ia pernah menjadi seseorang yang kamu sayangi, meski kamu tak pernah mengatakan secara langsung. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengungkapkan harapan mereka, terutama ketika yang mereka harapkan adalah seseorang yang telah pergi. Tapi ia melakukannya dalam bentuk yang paling tenang. Dalam doa, dalam tulisan yang tak pernah dikirim, dalam senyuman saat melihat langit sore yang dulu kalian nikmati bersama. Itu bentuk harapannya. Bukan yang keras dan menuntut, tapi yang lembut dan tulus. Ia tak lagi menunggu, tapi tetap membuka pintu. Ia tak lagi mencarimu, tapi tetap mengingat. Dan jika suatu hari kamu kembali, ia akan menyambutmu. Bukan karena ia belum sembuh, tapi karena ia sudah cukup kuat untuk menerima. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, dan hidup pun pelan-pelan menemukan ritmenya kembali. Meski bayanganmu masih sesekali hadir, dia tak lagi merasa kehilangan seperti dulu. Kini, setiap ingatan tentangmu bukan lagi luka, tapi bagian dari dirinya yang sudah berdamai. Dan itu bukan karena ia melupakan, tapi karena ia belajar menerima kenyataan. Namun, di balik ketenangan yang tampak, tetap saja ada harapan kecil yang kadang muncul di sela-sela kesibukan. Harapan bahwa mungkin suatu hari, kamu akan tiba-tiba muncul, bukan untuk kembali atau memulai lagi, tapi sekadar untuk mengatakan, terima kasih karena pernah menungguku. Ia tak butuh banyak. Kadang cukup satu pengakuan saja. Bahwa dia tidak bodoh karena pernah menunggu. Bahwa cintanya tidak sia-sia. Bahwa kehadirannya dulu benar-benar kamu hargai, meski kamu memilih pergi. Itu cukup untuk membuat hatinya benar-benar tenang. Karena yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi merasa tidak pernah dianggap. Ia juga berharap, kamu tidak menertawakan kesetiaannya. Karena kesetiaan itu lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kekuatan hati yang tak semua orang punya. Ia setia karena ia percaya. Ia bertahan karena ia menghargai. Ia menunggu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena hanya kamu yang ia rasa pantas ditunggu saat itu. Dan kamu tahu, harapan itu tak selalu berbentuk keinginan untuk kembali bersama. Kadang harapan terbesar justru adalah agar kamu belajar dari kepergianmu sendiri. Bahwa menghilang tanpa kata bukanlah cara yang bijak untuk menyelesaikan masalah. Bahwa meninggalkan seseorang dalam kebingungan bisa menghancurkan lebih banyak dari yang kamu kira. Ia berharap, kamu tidak mengulangi hal yang sama pada orang lain. Ia ingin kamu tumbuh, berubah,
dan menjadi lebih dewasa. Jika kamu memilih pergi, setidaknya pergilah dengan jujur. Jika kamu merasa tidak bisa melanjutkan, setidaknya katakan. Karena kejelasan, meskipun menyakitkan, jauh lebih baik daripada diam yang membunuh perlahan. Dan meski semua itu tak pernah kamu lakukan padanya, ia tetap memilih untuk memaafkan. Karena ia tahu, menyimpan luka terlalu lama hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ia ingin bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari harapan yang menggantung, bebas dari masa lalu yang tak pernah selesai. Kamu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Itu tidak akan berubah. Tapi ia juga belajar bahwa tidak semua yang penting harus dimiliki selamanya. Kadang yang terbaik adalah melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa memaksa seseorang untuk tinggal adalah bentuk lain dari menyakiti diri sendiri. Ia berharap kamu menemukan seseorang yang tidak perlu kamu tinggalkan untuk menyadari betapa berharganya dia. Seseorang yang bisa membuatmu bertahan. Dan jika suatu hari kamu menemukannya, semoga kamu ingat betapa berharganya kehadiran itu. Jangan mengulang hal yang sama. Jangan menyakiti lagi seperti dulu. Dalam perjalanan hidupnya, dia mungkin akan bertemu orang baru. Orang-orang yang membuatnya tersenyum lagi, yang menyembuhkan perlahan. Tapi setiap orang baru itu akan membawa perbandingan. Karena kamu adalah tolok ukur pertama bagi rasa kehilangan. Dan dia akan selalu mengenangmu sebagai sosok yang pernah mengajarkannya arti ditinggalkan tanpa penjelasan. Harapannya bukan lagi untuk bisa bersama, tapi agar kamu tahu bahwa dia pernah sungguh-sungguh. Bahwa ketika dia menunggumu dulu, itu bukan karena lemah atau tak punya pilihan, tapi karena dia percaya pada sesuatu yang kamu sendiri mungkin tak pernah hargai. Dan dalam perjalanan itu, dia berubah. Bukan menjadi seseorang yang keras hati atau tertutup, tapi seseorang yang lebih hati-hati. Seseorang yang lebih selektif membuka ruang dalam hidupnya. Karena setelah kamu menghilang, ia tahu bahwa tidak semua kehadiran berarti niat untuk tinggal. Kamu telah menjadi pelajaran penting baginya. Dan ia berharap, kamu juga menjadikannya pelajaran. Bukan karena kamu merasa bersalah, tapi karena kamu sadar bahwa tidak semua orang bisa memaafkan dalam diam. Bahwa tidak semua orang akan sekuat dia dalam menyembuhkan luka yang kamu tinggalkan. Meski begitu, ia tetap mendoakanmu. Karena doanya tidak lahir dari keterikatan, tapi dari ketulusan. Ia berdoa agar kamu menemukan kedamaian. Agar kamu bisa melihat ke belakang suatu hari nanti, dan berkata dalam hati, aku pernah dicintai oleh seseorang yang benar-benar tulus. Itu adalah bentuk harapan yang paling matang. Harapan yang tak lagi menuntut, tak lagi meminta balasan, tapi tetap hangat. Seperti api kecil di tengah malam, tak membakar, hanya menerangi. Dan kamu mungkin tak sadar, tapi keberadaanmu pernah menghidupkan cahaya itu dalam dirinya. Kini, ia tak lagi menunggu. Tapi ia juga tidak menutup pintu sepenuhnya. Jika suatu hari kamu kembali, ia akan menyambutmu dengan senyum. Bukan karena ingin memulai kembali, tapi karena ia sudah sampai pada titik di mana pertemuan dan perpisahan tak lagi membuatnya goyah. Ia bukan lagi yang dulu. Ia adalah versi dirinya yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih utuh. Kamu mungkin pernah menghilang tanpa pamit, tapi justru dari kepergianmu itulah ia menemukan dirinya yang sesungguhnya. Dan jika kamu pernah bertanya-tanya, apakah seseorang akan menunggumu saat kamu menghilang? Jawabannya adalah, ya. Tapi sekarang, dia sudah tidak menunggu lagi, karena ia tahu, siapapun yang benar-benar ditakdirkan untuknya, tidak akan pernah menghilang tanpa alasan, tidak akan pernah pergi tanpa kata, dan tidak akan pernah membuatnya merasa tak layak dicintai. Setelah sekian lama menghadapi ketidakpastian, dia pun akhirnya menyadari bahwa hidup tak bisa terus digantungkan pada orang yang memilih diam. Ia menyadari bahwa berharap pada seseorang yang tak pernah memberi kepastian, sama halnya dengan menyandarkan diri pada bayangan. Ada, tapi tak pernah bisa disentuh. Terlihat, tapi tak pernah benar-benar nyata. Namun tetap saja, dalam setiap langkah yang ia ambil untuk menjauh dari bayanganmu, ada jejakmu yang tertinggal. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengingatkan dia padamu. Dan ketika itu terjadi, ia tidak lagi merasa sedih. Justru ia tersenyum, karena ia tahu, semua itu telah membentuk dirinya. Membentuk cara dia mencintai,
cara dia memahami orang lain, bahkan cara dia mencintai dirinya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa harapan yang ia simpan selama ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang keinginannya untuk dimengerti, dihargai, dan dicintai dengan tulus. Kamu hanyalah sosok yang mewakili semua harapan itu. Dan meski kamu pergi, harapannya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti bentuk. Kadang ia berharap, suatu saat kamu juga merasakan apa yang ia rasakan. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pengalaman yang menyadarkanmu bahwa menghilang dari seseorang yang mencintaimu bukanlah hal sederhana. Bahwa ketidakhadiranmu meninggalkan ruang yang sulit diisi oleh siapapun. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa kamu bukan sepenuhnya salah. Mungkin kamu juga sedang terluka. Mungkin kamu tidak tahu harus bicara seperti apa. Mungkin kamu memilih menghilang karena merasa tak mampu menghadapi kenyataan. Dan karena itu, dia tidak lagi menyimpan amarah. Ia memilih memahami, meski itu tidak mudah. Memahami bahwa setiap orang punya cara masing-masing untuk menghadapi kenyataan. Dan jika cara kamu adalah menghilang, maka ia tak bisa memaksa. Ia hanya bisa berharap, kamu suatu hari menemukan keberanian untuk menghadapi semua itu, bukan dengan kabur, tapi dengan menatap dan berkata jujur. Ia juga pernah berharap, kamu menyadari siapa dirimu di matanya. Bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang pernah hadir, tapi seseorang yang pernah ia beri tempat paling istimewa. Ia berharap kamu tahu, bahwa untuk sampai ke titik di mana dia bisa membiarkanmu pergi dengan ikhlas, itu adalah proses yang panjang dan tidak ringan. Setiap malam yang ia lewati dengan pikiran penuh tanya, setiap tangis diam-diam yang tak pernah kamu lihat, semua itu adalah bagian dari perjuangannya. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu pernah menjadi alasan ia bangun di pagi hari dan tetap percaya pada cinta. Dan jika saat ini kamu bertanya-tanya, masihkah dia berharap padaku? Maka jawabannya bukan lagi dalam bentuk menunggumu kembali, tapi dalam bentuk harapan bahwa kamu baik-baik saja. Harapan bahwa kamu menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bertanggung jawab, dan lebih mengerti arti kehadiran. Ia tak lagi menginginkanmu seperti dulu, tapi ia masih menyimpan ingatan tentangmu sebagai pelajaran hidup yang tak ternilai. Karena dari kepergianmu, ia belajar bahwa cinta yang tulus pun bisa patah. Bahwa tidak semua yang kita jaga akan bertahan, dan bahwa melepaskan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ketika kamu pergi, dia berharap kamu menemukan apa yang kamu cari. Apakah itu kebebasan, ketenangan, atau seseorang yang bisa mengerti dirimu lebih baik darinya. Tapi di saat yang sama, ia berharap kamu menyadari bahwa apa yang dulu kalian miliki bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di sembarang tempat. Itu adalah sesuatu yang lahir dari ketulusan, dari pengorbanan, dari waktu yang dihabiskan bersama, dan dari rasa saling percaya. Sesuatu yang, jika kamu sadar, tidak semua orang bisa memberikannya padamu. Dia juga berharap bahwa di masa depan, jika kamu melihat seseorang yang menyayangimu, kamu akan tahu cara menjaganya. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu akan lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani menghadapi perasaanmu sendiri. Harapan itu bukan untuk menyenangkan dirinya, tapi untuk masa depanmu sendiri. Karena ia tahu, kamu juga berhak bahagia. Dan kebahagiaan itu hanya bisa datang jika kamu belajar dari masa lalu. Ia tidak membenci masa lalu kalian. Bahkan, ia menghargainya. Karena di masa lalu itulah dia pernah merasa hidup. Pernah merasa dicintai, meski hanya sementara. Pernah merasa penting, meski akhirnya kamu memilih pergi. Dan sampai hari ini, ia masih membawa bagian dari kisah itu dalam dirinya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat. Bahwa ia pernah kuat, pernah bertahan, dan pernah belajar melepaskan orang yang ia sayangi dengan tulus. Ia berharap, jika kamu mendengar ini, kamu bisa menyadari satu hal, bahwa tidak semua yang pergi dilupakan, dan tidak semua yang hilang berhenti dicintai. Karena cinta yang sesungguhnya tidak selalu butuh kehadiran. Kadang cinta sejati adalah ketika seseorang tetap mendoakanmu, bahkan setelah kamu memilih untuk tidak lagi hadir dalam hidupnya. Ada satu hal lagi yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Saat kamu menghilang, bukan hanya kehadiranmu yang dirindukan, tapi juga rutinitas kecil yang tumbuh bersamamu. Obrolan sederhana sebelum tidur.
tawa singkat di tengah hari, sekadar melihat statusmu aktif. Hal-hal kecil itu, saat menghilang dari keseharian, bisa terasa seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Itulah yang diam-diam ia harapkan bisa kamu pahami. Bahwa ketidakhadiranmu bukan hanya soal ruang kosong di layar ponsel, tapi juga soal ritme hidup yang tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Sesuatu yang sebelumnya terasa alami, kini menjadi senyap. Dan kesenyapan itu bukan hanya hening, tapi menyakitkan. Dalam benaknya, kamu bukan hanya orang yang pernah ada. Kamu adalah bagian dari kesehariannya. Bagian dari dunia kecil yang ia bentuk dengan harapan dan rasa percaya. Maka ketika kamu pergi begitu saja, yang hancur bukan hanya hubungan, tapi juga kebiasaan, ekspektasi, dan perasaan yang sudah telanjur tumbuh terlalu dalam. Dia berharap kamu sadar bahwa tidak semua orang bisa langsung pulih dari kehilangan yang tak jelas alasannya. Beberapa orang butuh waktu lama hanya untuk kembali tersenyum tanpa rasa perih. Butuh banyak keberanian untuk memulai hari tanpa menunggu pesan dari orang yang dulunya paling ditunggu. Namun dari rasa sakit itu pula, dia tumbuh. Ia mulai memandang kehilangan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia sadar bahwa orang-orang memang bisa datang dan pergi sesuka hati. Tapi caranya menyikapi perpisahanlah yang akan menentukan seberapa kuat dirinya menjadi pribadi yang utuh. Dan perlahan, ia tidak lagi berharap pada kepastian darimu. Ia mulai membangun kepastian dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan hanyalah jebakan. Dan satu-satunya harapan yang patut dijaga dengan sungguh-sungguh adalah harapan kepada diri sendiri, untuk tetap baik-baik saja, meski ditinggalkan tanpa alasan. Tentu saja rasa kecewa tak langsung hilang. Ada malam-malam di mana ia masih memikirkanmu. Ada saat-saat ketika lagu lama memunculkan kenangan. Tapi perasaan itu tak lagi membuatnya rapuh. Justru ia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih kuat. Di titik ini, harapannya menjadi lebih dewasa. Ia tak lagi berharap kamu kembali untuk menjelaskan atau meminta maaf. Ia hanya berharap kamu bisa lebih bertanggung jawab di masa depan. Bahwa kamu tidak lagi membuat orang lain merasa tidak cukup hanya karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Karena terlalu banyak orang yang menjadi korban dari ketidaksiapan seseorang yang hanya ingin dicintai, tapi belum tahu bagaimana mencintai kembali. Terlalu banyak hati yang hancur karena seseorang memilih diam, padahal seharusnya mereka belajar bicara. Ia berharap, saat kamu bersama orang baru nanti, kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih baik. Bukan yang menghilang saat lelah, tapi yang berani mengatakan, "Aku sedang butuh waktu, tapi aku tidak akan pergi diam-diam." Karena itu yang dulu dia harapkan darimu, dan tak pernah kamu berikan. Dan kamu tahu, harapan semacam itu bukan karena ia masih menaruh perasaan, tapi karena ia tahu, kamu bisa lebih baik dari versi yang pernah meninggalkannya. Kamu hanya perlu menyadari apa yang pernah kamu rusak, bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dia tak berharap kamu menyesali kepergianmu. Tapi jika suatu hari kamu teringat akan dirinya, ia hanya ingin kamu tersenyum. Bukan karena kamu bahagia telah pergi, tapi karena kamu bersyukur pernah dicintai oleh seseorang yang tidak pernah menyimpan dendam meski kamu menyakitinya dalam diam. Ia ingin kamu tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mendoakan seseorang bahkan ketika ia tak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Dan dalam setiap doanya, meski kini tak ada namamu lagi, pernah ada waktu di mana kamu menjadi satu-satunya nama yang ia sebut dengan penuh harap. Waktu berjalan terus. Dia pun perlahan mulai terbiasa dengan dunia tanpa kamu. Bukan karena ia melupakanmu sepenuhnya, tapi karena ia memilih untuk hidup dengan damai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang terus menoleh ke belakang, tapi tentang bagaimana melangkah ke depan dengan luka yang sudah dijahit sendiri. Dan jika suatu hari kamu bertanya-tanya, masihkah aku berarti baginya? Maka ketahuilah, kamu pernah sangat berarti. Tapi hari ini, ia tak lagi bergantung pada kenangan itu untuk merasa utuh. Kamu adalah masa lalu yang ia peluk dengan ikhlas. Tidak untuk kembali, tapi untuk dikenang sebagai bagian dari prosesnya menjadi lebih kuat. Ia berharap, kamu juga bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Karena orang yang mampu menghadapi kesalahannya, akan mampu mencintai dengan cara yang lebih sehat. Dan mungkin, suatu hari, kalian akan bertemu lagi. Bukan sebagai dua orang yang saling menyalahkan,
tapi sebagai dua manusia yang sudah saling memaafkan dalam hati masing-masing. Sekarang, ia menjalani harinya tanpa lagi menoleh ke belakang terlalu sering. Bukan karena tak ingin mengingat, tapi karena ia tahu, terus mengingat hanya akan membuka luka yang perlahan mulai sembuh. Ia memilih menyimpanmu dalam bentuk yang paling damai, sebagai bagian dari cerita, bukan tujuan akhir dari perjalanan hidupnya. Ia tak lagi bertanya, "Mengapa kamu pergi?" atau "Apa salahku?" Karena di titik ini, ia menyadari bahwa tidak semua perpisahan disebabkan oleh kesalahan. Kadang dua orang hanya bertemu untuk saling mengisi sebentar, lalu belajar saling melepaskan. Dan itu tak harus selalu disertai penjelasan yang lengkap. Meski dulu dia berharap kamu kembali, kini harapannya telah bergeser. Ia hanya berharap kamu bahagia, dan tidak lagi menggunakan kepergian sebagai pelarian. Bahwa kamu belajar untuk tinggal, bahwa kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus bicara. Karena dulu, yang ia butuhkan bukan jawaban besar, tapi kehadiran kecil yang jujur. Dia pun berharap, kamu menyadari bahwa tidak semua orang bisa memaafkan sepertinya. Tidak semua orang punya hati sebesar dirinya yang mampu menutup luka tanpa harus menuntut balas. Kamu beruntung pernah dicintai oleh seseorang yang mencintai dengan tulus meski ditinggal tanpa alasan. Karena cinta seperti itu jarang sekali ditemukan. Dan jika kamu hari ini sedang mencintai orang lain, ia tidak iri. Ia hanya berharap, kamu mencintainya lebih baik dari caramu mencintai dia dulu. Bahwa kamu tidak lagi menyia-nyiakan kepercayaan. Bahwa kamu menjaga, bukan menghilang. Karena di dalam dirinya yang pernah hancur, ia sudah membangun doa-doa untuk masa depanmu, bahkan saat kamu tak pernah tahu. Ia tidak berharap menjadi seseorang yang selalu kamu ingat. Tapi jika suatu hari kamu mengingatnya, ia ingin dikenang sebagai seseorang yang tidak pernah membencimu, yang tidak pernah menyumpahimu jatuh, yang bahkan diam-diam berharap kamu disayangi oleh orang yang tak akan pernah menyakitimu seperti kamu menyakitinya dulu. Harapan terakhir yang tersisa dalam dirinya adalah kedamaian. Ia ingin berdamai dengan semua kenangan, dengan semua kata yang tak sempat diucapkan, dengan semua perasaan yang sempat menggantung. Ia ingin melihat kembali cerita kalian bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Karena pada akhirnya, ia tahu bahwa tak semua hal bisa kembali seperti dulu. Dan itu tidak masalah. Yang penting, hatinya kini lebih tenang. Ia tak lagi mencari jawaban dari mulutmu, karena ia sudah menemukannya sendiri melalui perjalanan panjang penuh air mata dan keteguhan hati. Jika kamu pernah merasa bahwa kepergianmu tak meninggalkan jejak, kamu keliru. Karena kamu pernah mengubah seseorang tanpa kamu sadari. Dan perubahan itu, meski lahir dari sakit, kini tumbuh menjadi keindahan yang tak ternilai. Ia menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Dulu, kamu adalah poros hidupnya. Segalanya berputar mengelilingi kehadiranmu. Tapi sekarang, ia adalah pusat dari dunianya sendiri. Ia tidak lagi menunggu pesan dari seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Ia tidak lagi memeriksa layar ponselnya berulang kali. Ia tidak lagi menahan air mata untuk seseorang yang bahkan tak sempat berpamitan. Kamu telah menjadi masa lalu, tapi masa lalu yang berharga. Dan ia tidak akan membuang masa lalu itu, karena darinya lah ia menemukan makna keikhlasan. Ia belajar bahwa melepaskan bukanlah tentang kalah, tapi tentang memilih diri sendiri. Tentang memilih kebahagiaan yang tidak bergantung pada hadirnya orang lain. Dia kini hidup dengan lebih tenang. Tidak lagi berharap terlalu banyak dari siapapun. Karena dia tahu, orang bisa pergi kapan saja. Tapi jika dia tetap utuh, tetap tegak berdiri, maka tidak ada kepergian yang benar-benar bisa menghancurkannya. Kamu telah membentuknya, walau tak sengaja. Dan untuk itu, ia pun berterima kasih dalam diam. Terima kasih karena telah pergi, sehingga ia bisa menemukan kekuatannya sendiri. Terima kasih karena telah menghilang, sehingga ia bisa mencintai dirinya lebih utuh. Dan jika suatu hari kamu kembali, ia tidak akan menyambutmu dengan air mata. Ia akan tersenyum, memberi tempat duduk, mungkin segelas air, dan bertanya kabarmu. Tapi tidak lagi berharap apapun darimu. Karena saat itu tiba, ia sudah sampai pada titik tertinggi dari sebuah proses, menerima tanpa syarat. Kini, setelah semua perjalanan panjang itu ia lewati, ia berdiri sebagai sosok yang berbeda dari sebelumnya.
Ia bukan lagi seseorang yang menaruh seluruh kebahagiaan pada satu nama, bukan lagi seseorang yang menggadaikan ketenangan demi mempertahankan seseorang yang tidak ingin tinggal. Ia adalah dirinya yang baru, lebih kuat, lebih dewasa, lebih utuh. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu bagian kecil yang tetap ia biarkan terbuka. Bukan untukmu, bukan untuk siapapun, tapi sebagai pengingat bahwa pernah ada seseorang yang ia cintai dengan seluruh hati, dan bahwa dari cinta itulah ia belajar. Belajar bahwa kehilangan tak selalu berarti kehancuran, dan bahwa kepergian bukan akhir dari segalanya. Ia kini bisa melihat masa lalu tanpa air mata. Bisa menyebut namamu tanpa merasa perih. Bisa mendengar lagu yang dulu kalian dengarkan bersama, tanpa merasa sesak. Bukan karena perasaannya menghilang, tapi karena ia telah memaafkan kamu, dirinya sendiri, dan semua keadaan yang membuat kisah itu berakhir seperti ini. Ia tak lagi menyesali pertemuan kalian. Justru ia bersyukur. Karena tanpamu, ia mungkin tak akan pernah tahu betapa kuat dirinya. Ia tak akan pernah tahu bagaimana rasanya mengobati luka sendiri, bagaimana rasanya bangkit dari kehancuran, dan bagaimana rasanya menjadi utuh tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia tahu, kamu mungkin tidak pernah benar-benar menyadari apa arti kepergianmu baginya. Mungkin kamu hanya berpikir bahwa menghilang adalah keputusan terbaik untukmu saat itu. Dan ia tidak menyalahkanmu atas itu. Tapi jika kamu pernah bertanya dalam hati, apa yang dia rasakan saat aku pergi? Maka seluruh kisah ini adalah jawabannya. Semua hening, semua tanya, semua malam yang dipenuhi pikiran tentangmu, semua ketidakpastian, semua upaya untuk tetap bertahan meski tak ada lagi yang ditunggu. Semua itu nyata. Ia tidak pernah berpura-pura kuat. Tapi dalam proses menerima, ia benar-benar tumbuh. Dan kini, jika kamu kembali, kamu tidak akan menemukan orang yang sama. Ia telah berubah. Bukan menjadi orang yang membenci, tapi menjadi orang yang lebih mencintai dirinya sendiri. Orang yang tahu bahwa cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Cinta seharusnya membuat tenang, bukan membuat ragu. Ia kini tahu bahwa orang yang tepat tak akan membuatmu merasa tidak cukup. Bahwa orang yang benar-benar tulus tidak akan pernah membuatmu menebak-nebak posisi dirimu dalam hidupnya. Dan semua pelajaran itu, ia dapatkan dari luka yang kamu tinggalkan. Ada ketenangan dalam dirinya yang dulu tak ada. Ada keyakinan bahwa ia akan baik-baik saja, meski tanpa orang yang pernah ia pikir tak bisa ia hidup tanpanya. Dan keyakinan itu adalah cahaya baru. Cahaya yang lahir bukan dari harapan kepada orang lain, tapi dari cinta yang ia berikan pada dirinya sendiri. Ia tidak menutup pintu untuk siapapun. Tapi ia juga tidak akan membuka hati dengan cara yang sama seperti dulu. Karena hatinya kini dijaga dengan lebih bijak. Tidak lagi mudah memberi segalanya untuk seseorang yang belum tentu tinggal. Tidak lagi mudah memaklumi ketidakhadiran yang tak pernah dijelaskan. Kalau kamu bertanya, masih adakah aku di hatinya? Maka jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu bukan lagi seseorang yang dia tunggu, tapi seseorang yang pernah dia doakan dengan sangat sungguh. Kamu bukan lagi tujuan, tapi bagian dari perjalanan yang membuatnya sampai pada dirinya hari ini. Dan jika suatu hari kamu melihat dia tersenyum, berjalan bersama seseorang yang baru, tampak bahagia dan tenang, jangan berpikir bahwa ia melupakanmu begitu saja. Ia hanya memilih untuk menjalani hidupnya. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu penjelasan dari seseorang yang bahkan tidak berani berbicara. Ia telah memaafkanmu dalam doa-doanya yang paling sunyi. Ia telah melepasmu dengan cara yang paling tenang. Tanpa marah, tanpa dendam, tanpa harus menjelaskan bahwa kamu pernah menjadi alasan mengapa ia jatuh, dan alasan mengapa ia bangkit kembali. Sekarang, harapannya tinggal satu, semoga kamu belajar. Belajar bahwa orang yang diam bukan berarti tidak terluka. Belajar bahwa menghilang bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Dan belajar bahwa mencintai seseorang berarti hadir, bahkan ketika kehadiran itu sulit. Dan semoga kamu, dimanapun kamu berada saat ini, juga baik-baik saja. Karena meski ia tak lagi menunggu, meski ia tak lagi menyebut namamu dalam setiap doa, ia pernah mencintaimu dengan cara yang paling jujur. Dan cinta seperti itu tak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi pelajaran, menjadi kekuatan.
Dan dari semua hal yang kamu tinggalkan, ia tidak memilih luka. Ia memilih kedewasaan. Dari semua yang tidak kamu katakan, ia tidak memilih marah. Ia memilih diam. Dan dari semua kepergian yang pernah ia alami, kepergianmulah yang membuatnya paling mengenal dirinya sendiri. Sekarang, ia melangkah maju. Dengan kepala tegak. Dengan hati penuh cinta. Bukan untukmu lagi, tapi untuk hidup yang akan ia jalani tanpa perlu menunggu siapapun kembali. Karena ia tahu, seseorang yang benar-benar untuknya, tidak akan pernah menghilang tanpa kata. Dan jika seseorang memang benar-benar mencintainya, maka ia akan memilih untuk tinggal, meski keadaannya tidak sempurna. Jadi jika kamu bertanya, apa yang dia harapkan saat aku tiba-tiba menghilang? Jawabannya adalah, agar kamu mengerti, apa arti kehadiranmu, dan apa luka dari ketidakhadiranmu. Dan selebihnya, ia sudah melepaskan semuanya. Dengan tenang, dengan ikhlas, dengan penuh cinta, untuk dirinya sendiri.